told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. SMK? Bisa. SMK Nurul Iman? Bisa. Oke, kita mulai hari ini. Yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Syafiq dari SMK Nurul Iman. Dipersilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu serta seluruh siswa yang saya hormati, tidak banyak hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesudian dari PT Cipta Sarana Cendekia telah menerima kami untuk menerima beberapa wawasan tentang beberapa hal yang mungkin nanti akan disampaikan. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu dari pihak perusahaan bahwa SMK Nurul Iman adalah salah satu sekolah yang terletak di pegunungan, di pelosok. Kami mendapatkan amanah besar dari salah satu pendiri lembaga kami. Kalau dulu itu SMK Nurul Iman tidak hanya sebatas untuk masyarakat desa, tapi cita-citanya untuk masyarakat kota. Kami coba kemas kembali bahasa itu bahwa SMK Nurul Iman mengambil salah satu tagline-nya dari salah satu air mineral. Air mineral itu sebagus-bagusnya air mineral pasti dari sumber air pegunungan. Maka bagian dari salah satu usaha kami untuk bagaimana SMK bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan tagline-nya SMK bisa adalah kami hadir di sini dan alhamdulillah diterima untuk mendapatkan beberapa wawasan. Tentunya ini adalah pertemuan pertama. Semoga di pertemuan pertama ini memberikan kesan yang baik sehingga kami juga nanti kalau sekiranya bisa berkunjung kembali bisa diterima kembali Bapak di PT ini. Pertama-tama izinkan saya selaku Direktur dari Cipta Sarana Cendekia untuk menyampaikan penghargaan dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas dari SMK Nurul Iman yang telah memberikan kepercayaannya untuk Bapak hadir pada hari ini berkunjung tadi dengan tujuan memang semata-mata adalah untuk belajar, dan itu saya yakin akan juga menjadikan kami sama-sama belajar, di mana hari ini mungkin kita akan banyak bertukar informasi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mungkin saya menyampaikan permohonan maaf apabila dari segi penyambutan nanti mulai dari awal kedatangan adik-adik serta Bapak Ibu sekalian hingga pada akhir kegiatan nanti ada yang kurang, mohon dijadikan maklum dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian ya, dari konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan ya, dari SMK Nurul Iman di lembaga kami di PT Cipta Sarana Cendekia atau yang biasa disebut di rumah SMK. Kenapa kok disebut rumah SMK? Karena memang sudah sejak tahun 95 di Cipta ini bekerja sama dalam pengembangan sektor pendidikan vokasi terutama SMK di seluruh Indonesia. Awalnya kita berfokus pada kompetensi keahlian akuntansi dan juga subbidang kompetensi bisnis dan manajemen,
hingga alhamdulillah akhirnya sampai detik ini kami juga sudah mencakup pada lingkup industrial lain termasuk di sektor teknik dan teknologi informatika. Jadi kenapa kok disebut rumah SMK? Salah satunya itu karena memang salah satu core bisnis kita adalah pengembangan pendidikan vokasi di level SMK. Kedua, kenapa kok disebut rumah SMK? Karena 90% yang menjalankan perusahaan ini mungkin bisa dijadikan catatan buat adik-adik sekalian ya, bisa dijadikan gambaran bahwa 90% yang menjalankan perusahaan ini adalah lulusan SMK. Jadi saya punya tim, intinya itu ada 9 orang. Dari 9 orang itu yang bukan lulusan SMK hanya 3, berarti sekarang 70% ya. 70% yang menjalankan adalah anak-anak lulusan SMK. Di sini sejak dulu memang bahkan sebelum saya yang bertanggung jawab atau diberikan amanah sama mandat sebagai direktur, founding fathernya atau kita komisaris utamanya itu sangat percaya sekali sama dunia SMK sehingga hampir semua staffnya, semua timnya itu diambil dari lulusan SMK. Yang dimaksud lulusan SMK di sini bukan teman-teman yang sudah lulus kuliah tapi backgroundnya SMK ya dari sekalian. Tapi memang setelah lulus SMK langsung direkrut di sini, kerja 1 tahun bagus, dikuliahkan sampai lulus. Di sini sistem kerjanya seperti itu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Cuman yang membedakan sekarang adalah saya nggak perlu menunggu sampai lulus SMK dulu. Karena ada beberapa tim saya, beberapa staff saya, itu yang masih kelas 12 sudah SK karyawan tetap di sini. Makanya kenapa disebut rumah SMK, itu alasan kedua. See me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top. Pesan saya sebagai direktur yang pertama itu, apapun nanti goalnya, kalau kalian cita-citanya adalah setelah lulus SMK bekerja, gengsi dengerin. Kalau cita-citanya setelah kalian lulus nanti adalah bekerja, pahamilah, yang namanya orang kerja itu pasti berat. Yang namanya orang kerja itu pasti beban. Gak ada pekerjaan yang gak berat dan gak ada beban, itu gak ada. Pekerjaan itu enak, seenak-enaknya pekerjaan itu pasti tetap beban dan terasa berat. Walaupun itu hobi yang kamu jadikan pekerjaan, hobi otomotif, kamu bikin bengkel, punya bengkel, tetap berat, tetap beban. Kamu hobi jaringan, hobi komputer, wah kamu bisa buka servisan segala macam atau jual beli, tetap beban, tetap berat. Kalau nggak percaya nanti kamu tanya sama barisnya. Kalau sampai kamu kerja, apalagi kerja di perusahaan dan kamu tidak merasa ada beban, maka disitulah kamu harus sering-sering ngaca dan istighfar. Kenapa? Kalau sampai kamu tidak merasa beban, jangan-jangan kamulah beban perusahaan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Mentalitas itu yang harus kamu punya kalau kamu masuk industri. Industri sekarang nggak nyari anak pintar, karena percuma bayar anak pintar kalau cuma kuat kerja sebulan 2 bulan terus dia resign. Karena sekarang job hopping, karir switching itu lagi musim di kalangan Gen Z. Kerja nggak cocok bayaran, nggak cocok jadwal, nggak cocok lemburan, pindah cari tempat yang lebih baik. Padahal kerja baru 1 bulan. Anak-anak kayak gitu nggak akan kepake di industri dan nggak akan berkembang jadi. Tapi anak yang tahan banting, yang mentalnya kuat, sekarang banyak dicari. Kenapa? Anak yang tahan banting bisa kerja 1 tahun, 2 tahun di satu perusahaan yang sama, maka otomatis dalam 1-2 tahun itu kamu akan mengalami apa? Peningkatan. Mau nggak mau akhirnya bakalan jadi pintar. Itu kuncinya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang merubah dunia. Yang pertama yang sedang rame ini juga sebenarnya mengkhawatirkan ya, yaitu kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence. Saya sebulan ini banyak melihat makhluk yang aneh, hewan yang aneh, iya nggak? Yang mungkin lihat di sosmed.
hewan-hewan aneh kadang kalau jangan masuk ke, kata teman-teman beliau nanya itu candaannya jangan sampai masuk ke grup keluarga. Banyak hewan aneh-aneh itu akibat teknologi AI. Hewan yang manusia yang kayak binatang dan lain-lain itu kan banyak ya. Nah itu salah satunya. Jadi teknologi AI itu banyak sekali perubahannya, cepat sekali perubahannya. Di sekolah ada yang sudah menggunakan AI enggak? Apa ChatGPT lah yang paling simple. Ini mungkin kekhawatiran Bapak Ibu guru mungkin ya, termasuk saya juga. Kalau ngoreksi tugasnya mahasiswa ini, kalau tulisannya bahasanya bahasa robot, bahasa kaku itu ya masih bisa kita bedakan ya. Nah itu rata-rata pakai AI semuanya gitu, rata-rata pakai AI. Sebenarnya itu kalau AI ya jangan kita anggap sebagai musuh ya, apalagi kita kalau teman-teman di IT dari programmer, AI bisa membunuh seorang programmer misalkan ya, itu sebenarnya seperti itu. Tetapi jadikanlah AI, jangan kita takut sama teknologi, jadikan